Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini masih membahas mengenai transformasi bidang data. Untuk materi hari ini, materinya yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Baiklah, silakan disimak videonya sampai selesai ya. Baiklah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran ditentukan oleh pusat rotasi, di mana besar sudut rotasi dan arah rotasinya atau perputarannya. Arah rotasi ada dua macam, yaitu yang pertama arah positif yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan yang kedua arah negatif yang searah dengan arah putaran jarum jam. Pada permasalahan rotasi di mana titik A koordinatnya misalnya XY diputar dengan pusat P koordinatnya P, Q dan sudut alfa menghasilkan bayangan titik A aksen koordinatnya X aksen dan Y aksen, kita tulis dengan A XY kemudian tanda panah menghasilkan bayangannya A aksen koordinatnya X aksen Y aksen. Nah, dimana untuk mencari koordinat bayangannya X aksen dan Y aksen bisa kita tuliskan dengan X aksen Y aksen sama dengan, nah ini ada perkalian matriks ya, cos A min sin A kemudian sin A cos A dikalikan dengan X min P Y min Q kemudian ditambah dengan PQ ya. Jadi untuk X dan Y itu adalah koordinat titik A nya, sementara P dan Q adalah koordinat pusatnya ya. Nah, ini adalah formulasinya untuk menentukan bayangan titik A pada rotasi atau perputaran. Setelah ini kita langsung ke contoh soal yang pertama. Misalnya jika titik A koordinatnya min 2,3 dirotasi dengan pusat P koordinatnya 2,2 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita akan kerjakan contoh soal yang pertama mengenai rotasi atau perputaran berikut ini. Langkah yang pertama kita tuliskan dulu titik asalnya atau titik A nya dengan koordinat min 2,3, kemudian tanda panah di atasnya dirotasikan, tulis dengan simbol R dalam kurung P, artinya dirotasikan dengan pusat P, alfanya kita isi dengan besar sudutnya yaitu 90 derajat ya, jadi R dalam kurung P, 90 derajat. Kemudian tanda panah, kemudian menghasilkan bayangan titik A, kita tulis A aksen dalam kurung. Nah, ini koordinat daripada bayangan A nya kita tuliskan dengan X aksen Y aksen. Nah, untuk formulasinya tadi sudah dijelaskan di awal ya, X aksen Y aksen sama dengan cos 90, kemudian min 90, sin 90, cos 90. Nah, langsung saja, karena dirotasikan dengan sudut 90 derajat, kita tuliskan saja A-nya atau alfanya ganti dengan 90 derajat. Sehingga kalau diganti dengan 90 derajat A-nya, kita tulis cos A-nya jadi cos 90, min sin A-nya jadi min 90, sin A-nya jadi sin 90, kemudian cos A-nya yang di baris kedua jadi cos 90 ya. Dikalikan dengan, nah, X min P, Y min Q. X-nya min 2 ya, min 2 itu sebagai X-nya, jadi min 2 dikurang, nah P-nya yang mana? Nah, P-nya adalah titik pusatnya, yaitu titik pusat P ya, 2,2, jadi P-nya 2, Q-nya 2. Jadi min 2 dikurang min 2, kemudian bawahnya 3 dikurang 2, kemudian ditambah PQ, PQ-nya 2 dengan 2. Setelah itu kita turunkan ke bawah.
X aksen Y aksennya sama dengan, langsung saja untuk nilai sin dan cosnya ini harus sudah di luar kepala ya. Sin 90 derajat 0 ya, kita tulis 0. Kemudian min sin 90 derajat, min tetap kita tulis min, sin 90 nya 1 jadi min 1. Sin 91 cos 90 0 dikali min 2 jadi min 4, 3 dikurang 2 jadi 1 ya. Kemudian nanti ditambahkan, terakhir ditambahkan dengan 2. Nah, supaya kalian gampang untuk membacanya, ini saya akan coba tandai ya untuk baris kedua dan baris ketiga. Coba kita buat garis untuk membedakan baris kedua dan baris ketiga. Seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita turunkan ya untuk mencari X aksen, Y aksennya. Nah, ini ada perkalian matrik ya, jadi matrik ordo 2 kali 2 ya, 0 min 1 1 0. Kita kalikan dengan matrik ordo 2 kali 1 min 4 dengan 1. Nah, kita coba tuliskan terlebih dahulu. Kita tulis ulang lagi ya, supaya nanti untuk perkalian dua matriksnya lebih gampang. Kita tulis lagi tadi untuk matrik 0 min 1 1 0. Kemudian dikalikan dengan min 4 1. Nanti hasil kalinya baru ditambah dengan 2 2. Caranya yang pertama 0 kita kalikan dengan min 4 terlebih dahulu, dimana 0 dikali min 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa tuliskan dengan 0 atau tidak perlu ditulis juga tidak masalah. Berikutnya adalah ditambah, sekarang min 1 dikali 1. Nah, min 1 kali 1, min 1 ya, jadi 0 ditambah min 1, atau kita tulis 0 dikurang 1. Baris pertamanya sudah, sekarang kita ke baris yang kedua. Perkalian matrik yang kedua, 1 kita kalikan dengan min 4 ya. 1 dikalikan dengan min 4, jadi min 4, tulis min 4. Kemudian ditambah 0 dikali 1, 0 dikali 1, 0, jadi ditambah 0. Nanti kita akan jumlahkan dengan 2 2. Sama dengan, kita turunkan lagi ke bawah ya. 0 dikurang 1, min 1, kemudian min 4 tambah 0, min 4. Jadi kita tulis min 1, min 4. Kemudian setelah itu baru ditambahkan dengan 2 2 ya. Ini penjumlahan dua matrik yang ordonya sama, yaitu 2 kali 1. Langsung saja kita jumlahkan. Min 1 tambah 2, 1. Min 4 tambah 2, min 2. Jadi dengan demikian X aksennya 1, Y aksennya min 2. Sehingga hasil rotasi atau perputaran dari titik A tersebut ya akan menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinatnya adalah X aksen Y aksen, di mana X aksennya 1, Y aksennya min 2. Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jika garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P, koordinatnya 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Langkah yang pertama kita tulis terlebih dahulu ya, titik A. Kita umpamakan titik A koordinatnya X, Y ya, karena kita belum tahu titik koordinatnya berapa. Jadi tulis A, X, Y, kemudian tanda panah A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian baru kita cari X aksen, Y aksennya dengan rumus yang sama ya. Dengan menggunakan rumus cos A min sin A, cos A ya.
A-nya diganti dengan min 180 derajat karena dia searah dengan arah jarum jam. Jadi A-nya negatif. Kalau searah dengan arah jarum jam, A-nya negatif ya. Tapi kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka A-nya positif. Sehingga kita tulis cos min 180, kemudian min sin min 180, sin min 180, kemudian cos min 180. Nanti kita akan kalikan dengan x min p, y min q. X-nya tetap kita tulis dengan x dikurang p, p-nya 1 ya. Kemudian y dikurang q, y dikurang q-nya kan min 1 ya. Jadi y min 1. Min ketemu min plus, sehingga kita tulis y plus 1. Nah, yang titik pusat P itu koordinatnya P, Q. Ini perlu dipahami. Nah, baru setelah itu nanti ditambah P, Q ya, ditambah 1 min 1. Kita turunkan ke bawah, kita akan mencari X aksen, Y aksennya. Cos min 180 derajat min 1, kemudian min sin min 180 derajat 0. Kemudian di bawahnya sin min 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1. Kita kalikan dengan x min 1, y plus 1. Nanti setelah itu ditambah 1 min 1. Sekarang kita kalikan dulu dua matrik yang berbeda ordo. Langkah yang pertama adalah kita kalikan min 1 dengan x min 1. Min 1 kali x min 1. Min 1 kali x, min x, tulis min x, kemudian min 1 kali min 1 plus 1, tulis plus 1, sehingga pada baris pertama bisa kita tuliskan min x plus 1. Kemudian setelah itu 0 dikalikan dengan y plus 1, 0 dikali y plus 1 0 ya, jadi ditambah 0, atau tidak perlu ditulis 0 nya tidak masalah. Jadi untuk baris pertama cukup kita tulis min x plus 1. Sekarang kita cari baris yang keduanya. Sekarang 0 kita kalikan dengan x min 1. 0 kali x min 1 0 ya. Bisa ditulis atau tidak ditulis juga tidak masalah. Langsung kita ke perkalian. Min 1 kita kalikan dengan y plus 1. Min 1 kali y min y, min 1 kali plus 1 min 1. Sehingga tulis baris keduanya min y min 1. Baru nanti kita jumlahkan dengan 1 min 1. Kita jumlahkan dengan 1 min 1, maka hasil akhirnya ya untuk koordinat bayangannya kita tulis x aksen y aksen sama dengan sekarang min x plus 1 plus 1, 1 tambah 1 2, jadi kita tulis min x plus 2. Baris keduanya min y min 1 plus min 1, min 1 min 1 min 2 ya, sehingga kita tulis min y min 2. Nah sekarang kita jabarkan di bawah. Nilai x aksennya adalah min x plus 2, kita tuliskan. Kemudian nilai y aksennya min y min 2, kita tuliskan kembali. Nah setelah itu sekarang kita cari masing-masing nilai x dan y nya. Jika x aksen sama dengan min x plus 2, maka x nya sama dengan 2 min x aksen. Sekarang kalau y aksennya sama dengan min y min 2, maka untuk mencari y kita tulis y sama dengan min 2 min y aksen. Nah setelah kita peroleh masing-masing nilai x dan y nya, sekarang nilai x dan y nya kita substitusikan ke persamaan garis x min 2y plus 3 sama dengan 0. Kita tulis terlebih dahulu ya untuk persamaan garis yang ada di soal. Kita tuliskan persamaan garisnya x min 2y plus 3 sama dengan 0. Kemudian setelah itu masing-masing nilai x dan y nya kita ganti. X nya kita ganti dengan 2 min x aksen. Aksennya dihilangkan, jadi cukup kita tulis 2 min x. Kemudian dikurang 2y ya. Dikurang 2y artinya min 2 kali y. Y nya ganti dengan min 2 min y aksen. Nanti setelah itu aksennya dihilangkan. Baru setelah itu ditambah 3 sama dengan 0. Turun ke bawah ya. Ini untuk x aksen maupun y aksennya, untuk aksennya dihilangkan sehingga langsung aja 2 min x, kemudian min 2 kali min 2 plus 4 ya,
kemudian min 2 kali min Y plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kalau disederhanakan menjadi min X kemudian plus 2Y. Nah, kemudian plus, nah sekarang 2 tambah 4 tambah 3. 2 ditambah 4 ditambah 3, 9 ya. Jadi plus 9 sama dengan 0. Ya, boleh sampai di sini ya. Min X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Atau bisa juga masing-masing bilangan atau unsur tersebut dikalikan dengan min. Kalau dikali min berarti min X dikali min, kemudian 2Y dikali min, 9 dikali min, 0 dikali min. Maka hasilnya adalah min X dikali min berarti X, kemudian 2Y dikali min berarti min 2Y, 9 dikali min, min 9 sama dengan 0 dikali min tetap 0 ya. Sehingga hasil akhirnya X min 2Y min 9 sama dengan 0. Boleh seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ada not atau catatan mengenai hasil dari sin, cos, dan tangen min A. Untuk sin min A sama dengan min sin A, kemudian untuk cos min A sama dengan cos A, sementara untuk tangen min A sama dengan min tangen A. Contohnya bagaimana? Ada contoh sederhana, misalnya kalau ditanyakan sin min 30 derajat berapa? Sin min 30 derajat sama dengan min sin 30. Sin 30 1/2. Berarti kalau min sin 30 berarti min 1/2. Itu contoh sederhananya. Nah, itu tadi videonya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.